Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Araniri TV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Bersama saya Syaukas Rahmatillah yang akan menemani sahabat Araniri selama 20 menit ke depan di program Sharing Inspirasi. Sahabat Araniri, hari ini telah hadir seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Duta Anti Narkoba Kota Banda Aceh tahun 2019, Duta Wisata Kota Banda Aceh tahun 2019, dan Putra Ekowisata Aceh tahun 2022. Sahabat Araniri, hari ini kita akan berbincang tentang ekowisata dan pariwisata yang ada di Aceh, tentunya bersama Putra Ekowisata Aceh tahun 2022, yaitu Muhammad Alif. Alif, selamat datang di Araniri TV. Bagaimana kabarnya hari ini, Alif? Selamat datang juga. Terima kasih sebelumnya yang sebesar-besarnya kepada UIN Araniri TV yang telah mengundang saya ke sini. Tentunya ini menjadi suatu yang sangat luar biasa bagi saya dan juga suatu kebanggaan bagi saya sendiri, karena saya sendiri salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala, tetapi UIN Araniri mempunyai latar belakang yang sungguh luar biasa, yang dimana saling menghargai itu dan mempunyai toleransi yang sungguh luar biasa. Itu yang patut diapresiasi untuk UIN Araniri TV, karena ini menjadi suatu perbincangan yang bisa kita katakan tetanggaan, akan tetapi ini menjadi poin penting bagi saya akan kehadiran saya pada siang hari ini. Nah, sebelum kita bahas tentang ekowisata ini, saya mau tanya dulu, sebenarnya ekowisata itu apa, Alif? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakang dari ekowisata itu sendiri. Iya. Jadi kan ekowisata merupakan suatu perjalanan yang dimana kita lebih mengkonversiasi kepada alam. Jadi bisa kita katakan duta ekowisata ini merupakan duta wisata yang berbasis pada alam. Jadi kita ini lebih berbasis pada alam, lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih peduli terhadap, jadi kan bisa kita katakan duta wisata ini tidak jauh berbeda dengan Putra Ekowisata, karena kan masih sama-sama berbasis pada wisata. Nah, kalau misalnya Alif sendiri ini kan Putra Ekowisata gitu ya. Untuk menjadi seorang putra ekowisata ini prosesnya seperti apa, Alif? Dan tadi juga saya lihat Alif juga duta anti narkoba, kemudian duta wisata Kota Banda Aceh. Ini banyak sekali yang menjadi pilihan gitu ya. Sebenarnya proses perjuangan untuk mencapai semua itu bagaimana, Alif? Baik, kalau dibilang proses itu proses yang sungguh luar biasa ya, karena sungguh lumayan menguras tenaga juga dan pikiran kan untuk melalui proses ini. Tetapi alhamdulillah dengan semangat dan kerja keras serta dari dukungan teman-teman dan keluarga, alhamdulillah saya bisa sampai ada pada saat hari ini. Jadi untuk prosesnya sendiri, sebelumnya pada tahun 2019 saya mengikuti ajang Duta Wisata Kota Banda Aceh, yang dimana itu sebenarnya bukan iseng-iseng sih, awalnya iseng-iseng memang kan, akan tetapi seiring berjalannya waktu atau kemarin pengumuman 2019 itu lulus, tiba-tiba mempunyai rasa sendiri terhadap ingin tahu tentang wisata. Jadi di situ alhamdulillah pada saat itu saya ya kerja keras, belajar. Alhamdulillah pada saat tahun 2019 lalu saya mendapatkan predikat juara sebagai Agam Ekonomi Kreatif Kota Banda Aceh. Beberapa selang kemudian dibuka event pada akhir tahun 2019, itu dari Duta Anti Narkoba Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh BNN Kota Banda Aceh. Pada saat itu saya mengikuti event tersebut dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan runner up 1 atau juara 2 pada ajang Duta Anti Narkoba Kota Banda Aceh 2019 lalu. Wah, hebat sekali ternyata ya pemirsa. Untuk Alif ini dia memiliki proses yang sangat panjang ternyata. Mulai dari duta anti narkoba, duta wisata, putra ekowisata. Nah, saya yakin sahabat Araniri pasti juga ingin menjadi duta tentunya, baik itu duta anti narkoba atau duta wisata. Nah, mari kita simak sebenarnya apakah boleh gitu semua orang untuk menjadi duta wisata. Ini bagaimana, Alif?
apakah semua orang bisa untuk menjadi duta wisata ini atau ada pemilihan khususnya? Ya tentu ini menjadi suatu ajang memang yang sangat bergengsi bisa kita bilang. Tapi ini bukan artian bergengsi tidak bisa mengikuti siapa kalangan. Misalnya dia nggak bisa ikut karena ini kan ini itu nggak bisa. Itu kita ubah mindset pikiran kita sekarang. Bahwasanya semua orang, bahkan siapapun itu, mau itu anak Unsia, mau itu anak UIN, Araniri, itu semua bisa menjadi seorang duta, mau itu duta wisata, duta anti narkoba, dan juga putra-putri ekowisata ini. Tapi di balik itu juga, seperti saya katakan tadi, kita memiliki yang namanya itu usaha dan kerja keras, Sokas. Jadi tanpa usaha dan kerja keras kan nggak mungkin juga kita bisa menjadi seorang duta, itu Sokas. Jadi ternyata semua orang itu bisa menjadi duta ya? Bisa ya. Untuk programnya itu atau untuk persyaratannya biasa susah atau gimana? Kalau untuk persyaratan, kalau kita bilang susah nggak susah sih sebenarnya, cuman ya kita ngikutin alur aja, maksudnya apa yang disuruh ya kita lakukan, dan mungkin nanti setelah kita pengumuman kita lewat itu mempunyai banyak tantangan sebenarnya, karena pada saat interview itu kita ditanya tentang keagamaan, ditanya tentang kepribadian, bahasa Inggris, kita tentang pariwisata, tentang personal branding kita. Jadi itu semua diuji pada saat kompetisi oleh dewan juri gitu. Nah, sahabat Araniri, kita tadi sudah mendengar ternyata semua itu bisa menjadi duta. Dan teman-teman Araniri di sini banyak juga, saya yakin yang mahasiswa yang ingin menjadi duta itu juga sangat terbuka kesempatannya untuk mengikuti event ini. Benar begitu, Alif ya? Ya, benar. Jadi untuk sahabat Araniri jangan berkecil hati, tetap semangat dan mengikuti semua prosesnya. Dan nanti sahabat Araniri juga bisa langsung bertanya kepada Muhammad Alif ini, karena Alif sudah banyak sekali mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, Alif sendiri ini untuk Putra Ekowisata, sebenarnya program yang disediakan itu apa saja? Baik, jadi untuk program ekowisata ini sendiri, kita kan sudah melewati beberapa tahap. Jadi waktu itu saya lewat Putra Ekowisata Indonesia itu pada bulan 6 lalu. Jadi kita mempunyai beberapa program sebelum kita langsung karantina offline insya Allah di Bali tanggal 22 nanti. Jadi kita sudah melewati beberapa tahap, seperti tahap interview, seperti tahap wawancara kan. Jadi habis pengumuman kemarin kita ada dikasih project dari panitia, dari Yayasan Putra Pariwisata Indonesia itu. Jadi ada beberapa project yang harus kita selesaikan, yang dimana itu kan menjadi nilai tambah untuk kita juga, seperti membuat video promosi ekowisata yang ada di Aceh, kalau kita provinsi Aceh. Jadi ada dikasih buat project sharing inspirasi juga. Ini ada, seperti project-project ini ada juga sebenarnya, cuman melalui live Instagram karena kan posisinya kan jauh. Jadi ada juga melalui beberapa tahap juga lah untuk mengikuti ajang ini gitu. Nah, ternyata Alif ini seorang putra ekowisata pastinya sangat kental gitu atau sangat mengenal dengan wisata-wisata yang ada di Aceh. Nah, menurut Alif sendiri, bagaimana perkembangan ekowisata dan pariwisata yang ada di Aceh ini, khususnya setelah masa COVID sekarang? Baik, jadi kalau untuk ekowisata ini sendiri kan kita berbicara tentang pariwisata lah yang lebih meluas, supaya teman-teman juga bisa memahami. Jadi memang sedikit berat kalau untuk sekarang pasca COVID ini kan, apalagi kemarin kan sempat PPKM kita beberapa bulan ya, bahkan sampai setahun kayaknya. Jadi kan lebih setahun. Jadi itu kan menjadi sebuah hambatan juga bagi kemajuan pariwisata yang ada di Aceh khususnya, karena kemarin beberapa bulan yang lalu alhamdulillah kita sudah bisa kembali ya bebas lah, kita boleh pergi lagi ke pantai, kita boleh berjumpa dengan teman-teman walaupun kita tetap harus menjaga jarak sampai sekarang ya kan. Cuman dengan seiring berjalannya waktu alhamdulillah kemajuan pariwisata ini sendiri sudah berkembang lumayan baik ketimbang masa-masa COVID tahun yang lalu gitu.
Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari pariwisata sekarang itu sudah mulai ramai lagi pengunjungnya. Dan tadi Alif ini kan lebih basicnya atau lebih detailnya lagi itu tentang ekowisata. Nah, tentunya ekowisata itu berbeda dengan pariwisata. Mungkin di sini ada sahabat Araniri yang belum tahu apa itu ekowisata dan juga pariwisata. Nah, saya ingin Alif bisa menjelaskan kepada sahabat Araniri yang sedang menonton apa itu perbedaan dari ekowisata dan pariwisata itu sendiri. Baik, jadi sedikit ingin menjelaskan perbedaan ekowisata dan pariwisata itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuman kalau pariwisata itu kan kita lebih meluas, yang dimana kalau pariwisata itu kita umum ya, apalagi kalau di Aceh ini potensi wisatanya itu kan sungguh luar biasa. Jadi kalau ekowisata ini kita sebenarnya lebih mendasar aja pada alam, pada seperti kalau di sini itu kayak wisata religi itu bisa masuk juga, walaupun kan tsunami kan dulu saya bilang dari alam datangnya kejadian bencana ini. Terus dari wisata bahari, laut, wisata apalagi ya kita bilang kayak di gunung-gunung pegunungan itu kan bisa kita bilang potensi ekowisata luar biasa, yang mana saat orang berdatangan ke sini ke Aceh itu dia akan bisa menikmati sampai dia pulang nanti bahwasanya wow, rupanya luar biasa Aceh nih, gunungnya itu luar biasa seperti di Takengon, seperti di Aceh, di Semelu, di Singkil ya kan, di Lampu pun nggak kalah luar biasa, sungguh luar biasa di Lampu itu. Kita juga apalagi sekarang sudah mempunyai yang namanya mangrove yang ada di Langsa yang kemarin sempat diresmikan oleh Bapak Sandiaga Uno kemarin ya. Itu kan menjadi suatu acuan untuk para tamu-tamu berdatangan ke Aceh yang dapat menikmati keindahan alam yang ada di Aceh, begitu Sob. Nah, sahabat Araniri, ternyata perbedaan dari ekowisata dan pariwisata yang dijelaskan oleh Alif tadi, ekowisata ini dia lebih berbasis ke alam. Jadi wisata-wisata yang berhubungan dengan alam. Sedangkan kalau pariwisata itu lebih ke umumnya. Begitu ya, Alif ya? Ya, benar-benar. Ya. Alif, dari semua penjelasan tadi, karena Alif ini juga seorang putra ekowisata, apa harapan dan juga pesan Alif kepada pemerintah dan juga khususnya kepada masyarakat Aceh untuk memajukan ekowisata dan pariwisata yang ada di Aceh ini? Baik, jadi harapan saya kepada pemerintah, semoga pemerintah ini lebih peduli, lebih peka terhadap keinginan-keinginan masyarakat terhadap ekowisata ini, karena kan banyak juga sekarang dari kalangan-kalangan masyarakat yang masyarakat kita bilang menengah ke bawah, mereka kan dengan adanya potensi ekowisata ini bisa memajukan industri UMKM kita yang ada di Aceh, bisa memajukan, setidaknya bisa menjadi sebuah apa kita bilang pemasukan lah bagi mereka dengan adanya potensi ekowisata yang ada di Aceh. Jadi semoga masyarakat lebih peduli, pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat gak bisa mentaati segala aturan yang diberikan oleh pemerintah. Insya Allah akan memajukan wisata di Indonesia, khususnya di Aceh. Selain itu juga saya harap anak-anak muda dapat memberikan hal-hal positif terhadap perkembangan wisata dan juga pariwisata yang ada di Aceh. Karena dengan memberikan hal-hal tersebut, maka mindset pemikiran muda ini akan berubah. Jadi yang biasanya dia sibuk dengan game, dia dengan apa segala macam ya kan. Jadi dengan adanya ekowisata ini bisa merubah mindset pemikiran mereka, setidaknya mereka mempunyai hiburan khusus. Dalam artian hiburan, mereka kan bisa jalan-jalan ke laut, bisa jalan-jalan ke sana ke sini sambil menikmati potensi ekowisata yang ada di Aceh gitu. Jadi sama-sama kita menjaga pariwisata yang ada di Aceh ini ya. Sahabat Araniri, karena waktunya juga sudah habis, jadi marilah sama-sama kita menjaga dan memajukan ekowisata dan juga pariwisata yang ada di Aceh ini. Semoga dengan itu bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh sendiri. Demikian program sharing inspirasi pada hari ini. Terima kasih Alif yang sudah berkenan hadir ke Araniri TV. Sama-sama. Ya. Saya Syaukas Rahmatillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.